bahawa negara Singapura itu berpegang pada pernyataan UAS tentang sah bom bunuh diri dalam konteks konflik Palestina dan Israel, yang diklaim oleh mereka adalah pernyataan ekstrim dari UAS sehingga dapat memecahkan keharmonisan umat beragama. Wahai segala asasi rugata, minta ilmu serta beramal di AU Podcast channel tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat DAU Podcast channel yang tercinta, alhamdulillah, pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita sosok narasumber. Beliau bernama Tengku Darwin Lukman LC, atau sering atau akrab dipanggil dengan Tengku Muhammad Daud. Jadi beliau merupakan Dewan Guru Dayah Liqaur Rahmah dan juga beliau mengajar di beberapa dayah lainnya. Kemudian beliau juga merupakan pembimbing IPKI atau Dewan Hakim MTQ Lintas Benua di Mesir. Kemudian beliau juga merupakan anggota Persatuan Khatib dan Dai Lintas Provinsi, dan beliau juga merupakan aktif berkontribusi di Aceh, bahkan sampai di stasiun TV Turki dan Mesir. Masya Allah. Tanpa menunggu lama, kita perkenalkan. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Tengku? Sehat. Alhamdulillah. Jadi Tengku, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang, dan sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak telah hadir di tempat kami dan telah bersedia untuk tampil di channel kami. Jadi tema kita pada kesempatan kali ini Tengku, kita akan membahas pembahasan yang masih hangat, ya, pembahasan yang masih hangat terkait dengan masalah UAS atau Ustadz Abdul Somad, yang katanya dan kita lihat di televisi beliau itu dideportasi di negara Singapura. Itu bagaimana pandangan Tengku terkait kejadian tersebut? Mengenai kasus yang baru terjadi terhadap guru kita, ulama kita Nusantara, itu Ustaz Abdul Somad, itu lebih ke diskreditasi terhadap para ulama sebenarnya, kan. Terlepas daripada orang tua ada yang mengatakan karena beliau tidak mencukupi ini itu di bandara. Sebenarnya apa yang tidak mencukupi, sedangkan beliau itu seorang yang ketika memasuki Singapura itu paspor ada, visanya, bahkan dalam penuturan beliau kan sudah distempel visa, sudah masuk lagi kan, baru ditahan. Sebenarnya ada oknum-oknum yang kurang senang terhadap beliau dan ingin melecehkan nama beliau sebenarnya itu. Lepas daripada mereka mengutarakan sebab-sebab yang untuk membuat orang kita Indonesia paham bahawa beliau itu bukan di pojok atau bukan diusir, terlepas, tapi yang intinya tetap ada indikasi ke sana tu. Itu yang sangat kita sayangkan. Sebenarnya kalau kita lihat, kita kan masih dalam satu benua kan, benua Asia. Indonesia dengan Singapura itu masih dikatakan negara bertetangga, sebagaimana halnya Indonesia, Malaysia, Singapura kan. Ya, itu serumpun ya. Di Malaysia aja bagaimana orang tu memuliakan tokoh-tokoh agama. Walaupun kita tahu di Singapura itu kan memang agak sedikit kita bilang liberal lah gitu kan. Hidupan di sana itu agak, tapi banyak juga muslim-muslim taat di sana. Iya, betul. Tapi yang pastinya yang berkecimplung dalam hal-hal yang seperti pengusiran UAS itu ada oknum tertentu. Memang apakah oknum itu kerjasama atau dibayar, terlepas. Dan kita tidak bisa menyalahkan orang di bandara. Orang tu kan enggak tahu menahu tentang siapa sosok ini, siapa ini itu. Walaupun mereka melihat di channel YouTube, tapi yang tujuan kerja mereka stempel, memberi izin, udah itu aja. Dan adapun hal-hal yang di luar itu kebijakan dari
oknum tertentu yang pastinya oknumnya itu orang-orang besar pastinya, orang-orang ya kalangan-kalangan elit lah. Yang tidak suka sama Ustaz Bersama. Saya tidak suka. Karena juga Tengku sebelum itu kita melihat di sebuah jurnal atau beberapa tulisan terkait dengan masalah ini bahawa negara Singapura itu berpegang pada pernyataan UAS tentang sah bom bunuh diri dalam konteks konflik Palestina dan Israel. Nah, jadi yang diklaim oleh mereka adalah pernyataan ekstrim dari UAS sehingga dapat memecahkan keharmonisan umat beragama. Nah, kita juga tadi ada membaca terkait dengan masalah rumusan masalahnya kan. Jadi melihat konteks pernyataan UAS terkait dengan sah bom. Mereka mengambil itu alasannya. Oh, itu alasannya. Itu alasannya kan? Itu alasannya. Ada lagi yang mengutarakan sebabnya Ustaz Usama diusir karena dalam ceramahnya itu sering mengucapkan kata-kata kafir terhadap non-muslim. Sebenarnya itu semua ya hanya alasan yang dicari-cari. Kan masih banyak negara-negara lain yang UAS datangin, bahkan kalau kita lihat tidak ada permasalahan sedikit pun. Itu memang karena ada yang dicari-cari, sesuatu yang untuk menyudutkan sosok beliau yang lagi viral. Bahkan bukan di Indonesia, beliau undangannya itu sampai ke lintas benua kan. Sampai ke ada yang ke lintas benua, ke seluruh dunia, bahkan sekarang menginginkan kedatangan beliau. Iya, betul. Kalau kita lihat apalah hebatnya Singapura itu. Ya, hanya orang saja yang baru 1-2 kali datang ke sana melihat keindahan, karena mereka belum pernah ke Turki, belum pernah ke Amerika. Yang dia lihat hanya singa pun Singapura. Kalau kita lihat singa yang tidak jadian kan, singa pura-pura di Singapura itu. Makanya negara Singapura itu kalau kita bilang negara yang level apa namanya itu, kalau kita lihat daya tarik orang ke Singapura itu kan hanya untuk melihat singa yang pura-pura itu. Pas sampai sana berdiri di patung singa itu, foto itu aja keindahannya itu. Lainnya masih banyak keindahan di Malaysia. Saya sendiri udah pernah ke Singapura sih. Saya lihat hanya sebatas di sekeliling bandara itu. Kotanya itu ya seperti kota Banda Aceh juga kan. Kalau ketertarikan kita masih banyak yang di Malaysia. Malaysia tu negara yang betul-betul menghargai ulama. Saya lihat Malaysia tu luar biasa. Bahkan banyak tokoh-tokoh agama, abu-abu, guru-guru kita tercinta di Aceh yang diundang ke Malaysia untuk isi pengajian. Mengisi pengajian. Bahkan untuk acara-acara besar aja itu bisa disediakan tempat oleh orang Malaysia, karena memang mereka masih kental agamanya kalau di Malaysia. Terlepas di sana ya suasana kehidupan di sana sudah agak sedikit kebarat-baratan, itu pun hanya di kalangan orang tertentu. Yang pastinya Malaysia masih kuat dalam beragama lah kan. Nah, jadi Tengku kan sering ke Turki, ke Mesir. Adakah mendapatkan perlakuan seperti itu? Kalau terhadap ulama-ulama tidak. Bahkan mereka membuka pintu lebar terhadap ulama. Terhadap ulama, karena mereka tahu ulama ini ya kekasih para nabi, warasatul anbiya kan. Betul. Jadi menghargai ulama, sebenarnya kita menghargai Rasulullah. Karena tanpa para ulama kita mengenal Allah kan melalui lisan mereka. Rasul pun kita tidak mengenal. Jadi maksudnya diperkenalkan, ya dijabarkan bagaimana ketika maksudnya mereka itu bukan memperkenal diri, bukan seperti halnya tokoh-tokoh ketika masa-masa kampanye. Ya kan? Nah, mereka memperkenalkan diri mereka, sedangkan para ulama, makanya kita harus menghargai ulama itu sebenar-benarnya menghargai. Mereka, siapa yang mereka perkenalkan? Mereka memperkenalkan Tuhan, Allah Ta'ala. Mereka jelaskan yang tertulis dalam kitab, dibaca dan dijelaskan untuk kalangan para penuntut ilmu. Tidak sekali-kali saya ini seorang Tengku, saya ini seorang ulama yang memang begini. Tidak. Siapa juga diperkenalkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya kemuliaan para ulama itu Allah berikan sampai bahkan bukan menjelang beliau itu meninggal, sampai setelah meninggal mereka pun. Jadi sangat disayangkan ya. Sangat disayangkan yang terjadi di Singapura itu. Walaupun bukan sosok ulama dari negara mereka. Tapi yang pastinya sepengetahuan saya itu bukan karena hanya ceramah UAS yang menyebutkan kafir terhadap orang non-muslim. Kemudian masalah bom bunuh diri. Kan sangat banyak ulama-ulama yang berfatwa demikian, yang mengatakan para orang-orang kafir selalu disinggung ketika mereka berbicara, baik dalam khutbahnya
ataupun dalam ceramah umumnya, kenapa mereka tidak proses? Pasti ya wallahu alam, karena takutnya nanti ya keluar hal-hal yang tidak kita inginkan untuk kita paparkan di sini. Ya, sebagaimana kita ketahui Ustaz Abdul Somad ini termasuk ustaz yang lagi disorot. Ya, kita harus kita hargailah. Sebelum kejadian UAS itu, adakah ulama-ulama orang Singapura yang mendapatkan perlakuan juga seperti itu? Tengku, sepengetahuan Tengku? Ya, sepengetahuan kita kalau yang diusir seperti Ustaz Abdul Somad belum ada. Ulama mereka? Belum ada. Nah, berarti di sini kan jelas bahwa ada kebencian dari mereka atau oknum yang tidak suka terhadap UAS kan? Betul. Karena orang tu kan mengenal UAS hanya sebagai pendatang. Nah, ya kan? iya. Seperti saya misalnya, atau kita semua yang mau berkunjung ke Singapura itu, ketika kita masuk, ya apalagi UAS terus terang beliau itu bukan dari kalangan politik, bukan teroris, bukan ISIS, bukan dari golongan orang-orang yang memang dicekal oleh dunia, bukan. Tapi kenapa perlakuan terhadap beliau seperti itu? Beliau seperti dihinakan itu kan? Iya betul, makanya sangat disayangkan dan sangat kecewa. Orang-orang yang mendukung para ulama, marah kita melihat hal demikian itu. Dan sah-sah saja nanti kalau sempat terjadi bentrok antara masyarakat Indonesia dengan Singapura, karena kita masih menghargai para ulama, walaupun ada orang-orang kita kadang salat kadang tidak. Tapi kalau untuk melecehkan ulama mereka, orang tu marah. Itu masih kental di kalangan orang kita Indonesia. Profesor beliau tu siapa yang berikan gelar profesor itu? Di Brunei Darussalam kan? Ya. Bagaimana beliau dimuliakan? Karena sebagaimana kita tahu, Brunei Darussalam itu pun termasuk di Asia ini negara yang memegang teguh pada aturan agama. Bahkan sampai LGBT aja kan pernah dihujat mereka tuh ketika Tuanku Raja Brunei itu menetapkan Bolkiah itu menetapkan kalangan LGBT tidak boleh hidup di Brunei. Kalau kedapatan maka akan dihukum seberat-beratnya. Dilarang keras berarti. Kan sampai dikecam beliau tu sama dunia barat. Enggak ada hubungan dengan barat. Nah, itu tegas, pemimpinnya itu tegas. Ya, karena kalau di Indonesia ya sebagaimana kita lihat lah kan. Jadi Tengku, statement terakhir terkait dengan masalah UAS ini, bagaimana pencerahan Tengku terhadap sahabat Deo Podcast Channel yang menikmati channel ini? Kita doakanlah mudah-mudahan yang terbaik untuk guru kita, ulama kita, baik Ustaz Abdul Somad dan ustaz-ustaz yang lain, ya yang pastinya kita harus menjadi orang-orang, ciri-ciri orang bertakwa harus ada. Mana ciri-ciri orang-orang bertakwa? Kalau dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Bersegeralah kepada ampunan Allah Ta'ala dan pada syurganya Allah yang disediakan seluas langit dan bumi. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bertakwa. Mana ciri-ciri orang bertakwa? Ayat selanjutnya, الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ciri-ciri orang bertakwa yang pertama, yang gemar memberi baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Baik senang maupun susah dia tetap gembira hatinya untuk berkeinginan untuk memberi, saling menolong sebenarnya. Kemudian yang kedua, wal kadhimin al ghaidha, orang yang menahan amarahnya. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Makanya kalau ada orang yang sedikit-sedikit marah, ya kan, baik sesama kerabatnya atau ya marahnya itu enggak ada kejelasan, sedikit marah, baju-baju icah kali kan. Padahal ciri-ciri orang kuat pun kan orang-orang yang menahan marah. Bagaimana kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa bertarung hebat. Misalnya kita bisa mengalahkan Bruce Lee, kita belum dikatakan kuat. Bagaimana juga yang dikatakan orang kuat? Orang yang sanggup, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Jadi orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Kemudian ciri-ciri yang ketiga, yang pertama tadi orang yang suka memberi baik dalam keadaan senang maupun susah. Orang yang bisa menahan amarahnya, amarah emosi. Yang ketiga, orang yang saling memaafkan sesama. Jadi kalau mengenai Singapura ini ya kita maafkan sajalah selaku kita mau berbuat apa kan. Ya, walaupun yang kita tahu itu masuk pelecehan terhadap para ulama kita. Kan? Allah dan para rasulnya pun
begitu mencintai kemaafan. Masa kita yang tidak seberapa dibandingkan dengan para Rasulullah. Bagaimana pelecehan, bahkan dilecehkan, UAS dilecehkan kan hanya sebatas setelah masuk, bukan diusir, ditarik-tarik, kan tidak demikian. Dimasukkan ke kerengkeng katanya. Kerengkeng itu kan hanya proses. Bersama bayi ya. Enggak, kalau bayi itu istilahnya UASnya di kamar seperti kita duduk ini, satu meter per 2 meter persegi. Adapun keluarganya itu kan di luar. Dalam rangka apa beliau ke Singapura? Sepengetahuan saya, yang sebagaimana beliau sampaikan, beliau hanya ingin, tujuannya beliau ke Singapura itu hanya berlibur lah, vacation kan, menghabiskan masa-masa libur selagi ada waktu kosong kan begitu, sekitar 1, 2, 3 hari. Dan tidak ada hubungannya dengan menghadiri kajian atau mengisi pengajian di manalah, undangan, tidak. Murni beliau katakan itu kan hanya untuk berlibur dengan keluarganya. Berlibur dengan keluarga ya. Baiklah sahabat di Podcast Channel yang tercinta, terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami dan telah memberikan penjelasan ya terkait dengan masalah ini, dan penjelasan ini juga mudah-mudahan bisa tercerahkan untuk sahabat di Podcast Channel dan untuk kita semua. Dan yang mungkin apabila ingin request judul atau tema, silahkan ditulis di kolom komentar, atau yang ingin masalah ini untuk dibahas kembali supaya mungkin ada yang belum paham, mungkin bisa ditulis komentar. Mungkin insyaAllah kita akan membahasnya di video selanjutnya insyaAllah. Kemudian jangan lupa like, komen dan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Baiklah, terima kasih banyak Tengku telah hadir di tempat kami. Mudah-mudahan Tengku sehat. Amin. Dan mudah-mudahan Tengku, kita bersama juga sehat. amin insyaallah, dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya fid dunia wal akhirah. Mudah-mudahan channel kita ini makin berkah dan maju. Amin insyaallah. Allahu akbar. Terima kasih banyak Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.